Pak Ruki, terima kasih atas waktunya. Saya boleh bertanya-tanya sedikit tentang pembelajaran Pak Ruki yang akan Pak Ruki laksanakan sebentar, Pak. Boleh saya tanya, kelasnya nanti kelas berapa, Pak? 10 IPA. Kelas 10 IPA, ya. Kemudian topik pembelajarannya adalah Integrasi nasional dalam bingkai pendidikan balita. oh iya, karena pelajaran PPKN-nya, Ya. PKN. Oke. Boleh saya tahu, Pak, tujuan pembelajarannya yang termuat dalam RPP? Tujuan pembelajaran itu siswa dapat memahami integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. Yang tepat. Oke, berarti ada degree-nya ya. Harus mereka harus bisa paham dan harus dengan tepat ya. Terus kemudian nanti kemampuan siswa yang akan digali, yang akan dikembangkan bagian mananya? Bagian pengetahuan tentang integrasi nasional. Jadi mereka boleh bisa menyebutkan seperti itu. Ya, apa itu integrasi nasional? Dengan pengertiannya. Ya, Pengertiannya. Boleh saya tahu nanti strategi yang dipersiapkannya apa saja langkah-langkah pembelajarannya? langkah ya. Tentunya ada kegiatan rutin. Oke. Doa, kemudian Seperti biasa ya. Pendahuluan. Kemudian di kegiatan intinya? kegiatan intinya saya bertanya pembukaan apa itu integrasi nasional, apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, semacam penyegaran ya Pak ya. Karena ini pelajaran ini sudah pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya atau ini? Belum, ini materi baru. Oh, materi baru. Oke. Setelah itu, setelah tanya jawab itu saja, setelah itu kegiatan intinya apa lagi? Kegiatan intinya saya memberikan tugas kepada siswa. Kalau saya tahu Pak tentang apa namanya muatan berdiferensiasi dalam pembelajaran Bapak ini di mana, di bagian mananya? Berdiferensiasi ya, yang mengakomodasi perbedaan minat dan kesiapan belajar siswa. Yang kasih resume itu. Oh, ini produknya berarti ya. Berarti nanti kalau saya baca di FPP-nya Bapak ini ada tagihannya berupa resume. Ya, itu dikerjakan secara kolaborasi atau individual bagaimana? Kelompok. Secara kelompok. Ya, bagaimana Bapak menerapkan berdiferensiasi di bagian itu? Jadi nanti ketika di tes kelompok, Iya. mereka saya suruh buat resume. Jadi ada pilihan yang saya kasih. Oke. Pilihannya itu video, Oke. slide, Oke. naskah, atau audio. Jadi Jadi itu yang mereka pilih untuk kelompok apa. berdasarkan minat dan apa namanya kesiapannya mereka, profilnya mereka. Kemudian menurut Bapak dalam pembelajaran ini profil belajar Pancasila di bagian mana ya? Ya Pak. Kan profil belajar Pancasila itu ada gotong royong, mandiri, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Baik Pak, terima kasih. Semoga sebentar proses pembelajaran yang akan berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Salam. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Brian, Hadir. Cynthia, Hadir. Delvin, Hadir. Gita. Hadir. Sakit apa dia? Batuk. Batuk saja. Glory. Hadir. Gloria. Hadir. Indria. Nur Aulia. Hadir. Om Taklif. Hadir. Pasya. Hadir. Seperti misalnya dalam sebuah pembelajaran kapan harus kita menggunakan HP atau misalnya itu contoh. Jadi kesepakatan itu tergantung dari kalian. Apa yang kalian bisa setujui dalam kelas. Misalnya tadi seperti Pak bilang, boleh lambat masuk kelas kalau sudah jam belajar cepat. Oke, silakan. Kesepakatan apa yang kalian mau buat?
Apa? Anggun. Anggun sekali. Yang boleh lambat masuk kelas baik guru maupun siswa. Baik siswa maupun guru. Lambat masuk push up. Satu jam pelajaran. Berarti kalau misalnya kalau sudah jam pelajaran depan misalnya toh PKN, kemudian sudah 45 menit tidak masuk berarti usah lagi masuk. Gitu. Baik guru maupun siswa. Jadi ada apa lagi? Biasanya cuma pakai kacau langsung Tidak boleh menggunakan HP kecuali HP kecuali kecuali yang rabun. Nggak masuk. apa lagi? Dua saja. Relasi kali ini. Nomor dua. Jadi yang pertama tadi, kalau sudah 45 menit guru dan siswa tidak masuk berarti sudah masuk ya. Yang kedua, tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran kecuali disuruh guru, misalnya kayak kerjakan tugas. Toh? Kemudian tertib dan disiplin. Kalian tahu sendiri tertib dan disiplin bagaimana? Termasuk Pak juga. Kemudian game di akhir pelajaran. Game ini seputaran pembelajaran. Jadi yang pikirkan itu kalian ya. Oke? Sepakat deal? Keluar dan nyanyi. Gak apa-apa disini. Karena menyangkut materi. Mari kita bernyanyi Garuda Pancasila, kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Membawakan doa agama Kristen. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melangsungkan aktivitas kami yaitu belajar dan mengajar. Semoga kami akan berbicara agar bisa melakukan semuanya dengan baik. Berikanlah juga Bapak. Apa yang ditanyakan sama kalian? Apa itu pendidikan wanita? Apa yang berbeda? Apa yang satu? Itu apa perbedaannya? Oh, mereka satu apa? Tujuannya Satu itu. Dengan cara Dengan cara toleransi. Kalau integrasi nasional, what's ayo Sri Anggun apa? Mempersatukan, menyatu padukan. Coba kalian cari di HP. Apa itu integrasi nasional? Cara dipakai? Sahabat, iya apa? Menurut pendapat para ahli, coba cari kita lihat apa yang dibilang. Integrasi nasional adalah proses sosial dan interaksi sosial dalam upaya penyatuan berbagai bentuk kelompok sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah perusahaan. Oke, bisa dikatakan menyatu padukan dalam satu wilayah perusahaan. Ada tadi dibilang suku. Cara suku, menyatukan suku. Yang berbagai bentuk kelompok sosial. Berbagai bentuk kelompok sosial. Berbagai bentuk kelompok sosial ini banyak. So, suku. Oke. Mari kita lihat menurut
Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris atau integrate, ditulis artinya mengadukan, menggabungkan, mempersatukan. Itu artinya. Apa tadi? Menggabungkan, mempersatukan. Kalau dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaharuan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Paham? Oke. Kalau nasional dalam bahasa Inggris artinya bangsa. Bahasa Inggrisnya nation. Yang artinya bangsa nasional. Jadi integrasi nasional apa? Coba main pendapatnya kalian dari pengertian integrasi dan nasional tadi. Lambang negara, ya. Pancasila, apa lagi? Bendera merah putih, ya. Apa lagi? Oke, sejarah. Lagu-lagu kegiatan, lagu perusahaan. Oke, sekarang Pak ingin kalian buat kelompok. Sudah lo udah bikin PKN dong? Oke, silakan dulu kelompok. Kita jangan lupa Pak, selamat. Buka halaman bab 5 itu 143. Halaman 145. 143. Nah, tugasnya itu kalian buat resume. Resume, kamu tahu resume? Lanjut. Resume itu semacam tulisan, tapi yang penting, penting-pentingnya. Ya, garis-garis besarnya. Tapi tidak juga yang cuma garis besarnya itu. Itu membuat resume tentang mengapa pentingnya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa penting? Kok? Ini cerita. Artinya bukan kalian tulis semua, tapi apa yang pentingnya? Resume. Dibantah saja. Ayo buat deh. Tapi lebih konteks ini integrasi nasional dalam bidang informatika. Paham kok? Kan sudah ada itu. Paham kok? Kalau di sini pakai yang terdekat itu. Ya. Ya. Kemudian tadi masih sudah
Kamu, siapa? Sini kan harus. Tadi yang Pak jelaskan juga tadi. Ya tulis. Maksudnya iya, dia akan menjawab. Tulis di kertas. Lalu suka sama Michael. Berarti Jessica tidak. Tadi Pak jelaskan juga betul tulis ingat. Itu tahun yang paling awal. Lalu untuk bangsa apa itu integrasi nasional dan ini dalam motor ya atau bangsa itu. Nah, itu dan oke. Kalau tidak mengerti ditanya. Jadi kamu buat resume, kemudian nanti kalian kumpulkan. Tapi dalam bentuk ada pilihan Pak Kasih, video atau slide atau audio itu hanya suara atau dalam bentuk naskah. Contoh dalam bentuk naskah. Silakan tempat ini pilihannya dari Pak. Silakan dari kelompok kalian yang menentukan apa yang kalian mau kumpul. Dalam bentuk video, slide itu yang PowerPoint, kemudian audio yang hanya suara, kemudian naskah. Nanti kalian temukan di kelompok kalian, oke? Siap. Nah, sekarang sesuai kesepakatan tadi ada games. Jadi games dari artinya ada tanya jawab yang akan Pak berikan. Oke? Siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang kalian atau pahami dari pembelajaran hari ini? Tadi materinya apa? Apa yang kalian pahami atau satu orang? Angkat tangan. Ya. Delvin. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Cepat. Asri. Games pertanyaan. Patuh dan Asri. Ya, memahami alat-alat apa itu? Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua atau refleksi yang kedua, apa yang berbeda yang sebelumnya kalian tidak ketahui dari pelajaran tadi? Jelas ada perbedaan tuh? Ada. Apa yang berbeda? Awalnya aku tidak tahu apa itu integrasi. Ya. Bisa apa yang Orang menjadi tahu dan jadi paham. Yang lain? Sama. Jadi paham apa itu integrasi nasional? Ya. Tadi belum. Oke. Yang ketiga. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini?
Apa lagi? Senang. How do you feel? Alda. Senang. Cuma senang saja. Seru. Dari kelompok sana. Bahagia senang. Oke, yang terakhir kelompok. Apa yang bisa diterapkan? Terapan ini berarti dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di masa depan. Di masa depan ini 1 jam ke depan berarti di masa depan juga tuh. Ya, oke. Ya, dari kelompok ini menerapkan toleransi terhadap perbedaan. Ya, dari kelompok yang masih menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari kelompok yang lain Mulai menghargai perbedaan yang asal. saling menghargai. Michael, next. Ya. Oke. Nilai-nilai Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Susah, karena manusia itu sebenarnya mau jalankan sikap keadilan. Apalagi dalam lingkungannya dalam Indonesia. Oke, kalau begitu belajar dari hal terkecil, jangan dulu dari hal yang terbesar. Karena kalau kecil bisa dilakukan, kalau pelan-pelan akan bisa yang besar. Oke? Bisa. Berarti tidak ada? Belum ada? Oke, minggu depan aku tunggu DP hasilnya. Ya. Hasil diskusi yang kalian pilih tadi ada 4. Video, slide, video, atau naskah. Ya, berharap benar dikasih tadi bisa kalian lakukan. Apalagi di kehidupan sehari-hari. Bisa. Terima kasih Paroki sudah bersedia untuk kita sesi bercakap-cakap dulu mengenai pembelajarannya kemarin Pak Paroki sudah laksanakan dalam kelas. Ya, kemarin pelajaran PKN kelas 10 IPA ya. Jadi waktu itu tujuan pembelajarannya apa kemarin Pak? Murid dapat memahami pentingnya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Ya. dengan tepat. Oke. Jadi kemarin itu Pak setelah kita mengadakan observasi, jadi pembelajaran Pak itu menurut saya ada beberapa hal-hal positif dan hal bagusnya di situ. Yang pertama, Bapak sudah melaksanakan kesepakatan kelas, mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas, dan kebanyakan anak-anak yang mengusulkan beberapa saja kesepakatan itu sudah bagus. Kemudian saya lihat kelasnya juga sudah hidup, sepertinya anak-anak antusias untuk bertemu dengan paroki. Saya perhatikan kemarin itu karena paroki mungkin di kelas sebelumnya sering mengadakan games. Jadi anak-anak bilang games pak, itu berarti bahwa selama ini mereka senang dengan kelasnya paroki. Dan itu adalah hal yang positif. Ya. Kemudian ada juga menyanyikan lagu kebangsaan, dan kebetulan itu berhubungan dengan materinya Pak. Dan itu lagu kebangsaan, berdoa itu budaya positif yang bagus untuk dipertahankan. Itu ya hal positif. Kemudian yang bagus juga Bapak sudah ada diferensiasi konten ya kan, diferensiasi produk, yaitu ketika Bapak dalam tagihannya ya meminta anak-anak membuat resume dan dikumpulkan dalam bentuk media yang sesuai dengan keinginannya anak. Itu sudah diferensiasi produk, itu hal-hal yang bagus menurut saya Pak. Kemudian ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan menurut pengamatan saya. Yang pertama mungkin akan lebih banyak untuk strategi
pembelajarannya mungkin lebih banyak lagi referensi, tidak monoton dalam tanya jawab gitu. Dan juga dalam ketika scaffolding menurut saya jangan cuma kelompok-kelompok itu saja, tapi diperhatikan kelompok yang di belakang, mungkin mereka perlu di scaffolding gitu ya Pak. Dan juga ketika ada anak yang terlambat itu Bapak waktu itu saya lihat Bapak biarkan dia masuk dalam kelas tanpa harus menanyakan kenapa terlambat, supaya bagusnya ada restitusi di situ. Kita harus menanyakan kenapa dia terlambat, mungkin ada masalah, dan memastikan bahwa dia tidak akan terlambat lagi di kelas berikutnya. Itu yang menurut catatan saya. Kemudian sekarang saya mau tanya sama Pak, menurut Pak pembelajaran kemarin itu bagaimana Pak? Apakah sudah bagaimana level kepuasan Pak dalam pembelajaran itu? Bapak pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Menurut saya masih kurang puas Karena belum sepenuhnya menguasai materi, bukan referensi kurang itu. referensi kurangnya. Ya. Selain itu, berarti itu yang perlu menurut Bapak perlu ditingkatkan ya, referensi yang masih kurang. Selain itu, apalagi yang menurut Pak masih perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kemarin Pak? Kemudian mungkin kayak Ibu Miss juga tadi bilang, ketika ada siswa yang terlambat mungkin Penerapan ya, restitusi kelas ya. supaya kan kesepakatan kelas juga kemarin harus disiplin, menerapkan disiplin. Oke, jadi konsistensi Ya. ya, konsistensi dalam Disiplin. dalam budaya positif ya. Oke. Konsistensi dalam budaya positif. Selain itu Pak masih ada lagi yang perlu menurut Bapak masih perlu Bapak tingkatkan dalam pembelajarannya? Mungkin itu yang nanti kalau ke depannya lebih pada sih. Iya. Jadi menurut Pak yang Bapak ingin tingkatkan adalah meningkatkan referensi dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana restitusi dengan siswa, ya supaya siswa bagaimana caranya pendekatan kepada siswa untuk mengatasi untuk siswa yang ada masalah seperti itu ya. Kemudian ada bagaimana agar konsistensi dalam kesepakatan kelas itu bisa dipertahankan. Dari ketiga hal yang Bapak ingin tingkatkan ini, yang mana yang menurut Bapak sudah harus sangat urgent, sudah harus Bapak ingin tingkatkan segera? Yang tadi konsisten dengan institusi. Konsistensi dengan dalam budaya positif ya, konsistensi dengan untuk mempertahankan budaya positif itu. Ya, kalau boleh saya tahu, yang seperti apa yang Bapak inginkan untuk konsistensi? Sepertinya yang Bapak inginkan maunya seperti apa? Jadi kayak kemarin itu khususnya siswa terlambat. Saya biarkan masuk. Sebenarnya kalau dalam kesepakatannya si saya dan kelas itu sudah tidak diperbolehkan. Jadi ke depannya Bapak inginkan bahwa siswanya itu siswanya kan sudah ada kesepakatan. Jadi siswanya itu sadar kalau kesepakatan itu sudah berlaku. Oke, jadi Bapak inginkan agar kelasnya Bapak ke depannya kelasnya Bapak itu siswanya taat pada kesepakatan kelas. Kesepakatan yang mereka buat, Ya. kan mereka buat, mereka sendiri yang buat. Iya, iya. Menurut Bapak bagaimana kiat-kiatnya agar siswa itu selalu konsisten dengan kesepakatan kelas? Mungkin dengan komitmen sama-sama antara guru dan siswa. Iya, komitmennya seperti apa, boleh digambarkan? Ya, kalau yang misalnya disiplin masuk kelas jam sekian, ya sama-sama. Baik guru maupun siswa harus Berarti sama. tetap memberi contoh, Ya, menjaga contoh. teladan ya.
teladan dari gurunya berarti ya. Dari gurunya kemudian selalu mengingatkannya. Ya, menurut Bapak paroki ini bisa kapan bisa diterapkan ini? Pembelajaran selanjutnya karena sudah ada kesepakatan. Iya, karena memang sudah ada kesepakatan. Kira-kira kendala apa yang bisa akan dihadapi nanti kalau sudah kalau sudah menerapkan ini usaha untuk menjaga konsistensi ini, kira-kira nanti kendalanya apa saja? Kendala Untuk mungkin bisa memastikan bahwa siswa bisa konsisten. Yang kendala yang mungkin Bapak dapati nanti kalau sudah terlaksana ini. mungkin dari saya sendiri mungkin Kendalanya kalau dari Bapak bagaimana kendalanya? ya, biasanya kan kita ini rasa kasihnya juga sih di luar. Oke. Gitu, jadi kembali lagi mungkin ingatkan boleh tidak yang September boleh jadi dipermasukkan gitu. Misalnya dalam atau mau ditanyakan kepada teman-temannya boleh tidak kita masukkan dia karena itu sudah Oke, melanggar. Jadi tinggal kesepakatan kalau mereka bilang boleh ya boleh. Oke, berarti kembali lagi ke kesepakatannya. Iya itu nanti. Tadi sudah Bapak menurut Bapak sudah bisa dilaksanakan di pembelajaran berikutnya. Bagaimana menjaga agar kesepakatan kelas itu tetap konsisten dilaksanakan agar siswa semua dalam penerapan kesepakatan kelas tetap konsisten dan tetap kontinu ya, tetap berlangsung. Nah, untuk memastikan ini betul-betul bisa terlaksana, menurut Bapak siapa yang bisa membantu Bapak supaya Bapak untuk berlangsungnya ini cara-cara dan konsisten kesepakatan kelas. Mungkin dari Miss teman guru yang mau Sejawat ya. Selain itu ada lagi yang bisa mengingatkan Bapak untuk kembali kepada usaha untuk bertahan konsistensi ini. Sendiri bisa kan? Maksudnya kalau sejawat bagaimana Bapak ingin supaya saya mengontrol? Ya masuk kayak supervisi. Iya. Oke, berarti sebagai lokasi ya. Ya. Oke, baiklah. Berarti Bapak bisa memulai ini di pembelajaran berikutnya ya Pak ya? Bisa. Ya. Saya tunggu semoga pembelajaran berikutnya siswanya betul-betul bisa lebih konsisten dengan kesepakatan. Oke, baik. Terima kasih saja untuk saat ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga telah mempercayakan saya untuk menyampaikan observasi di kelasnya Bapak. Oke, selamat pagi Pak Roki. Terima kasih. Ya.